Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Muhammad Hadian Hafifi, NIM 20102040001. 2. Fitratul Maulidiyah, NIM 20102040005. 3. Rizky Selaningsih, NIM 20102040017. 4. Umar Kahfi, NIM 20102040018. 5. Mahanani Rahayu, NIM 20102040025. Ingin mempresentasikan hasil kinerja kami tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah SAW dan anak-anaknya. Sebelum dinasti Abbasiyah berdiri, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Antara satu dan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas ini disandarkan 3 pusat keinginan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang dari paman Nabi Muhammad SAW bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak memegang kekhalifahan daripada Umayyah sebab mereka adalah cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Al-Abbas Al-Saffah. Selama 5 abad lebih keluarga Abbasiyah memegang kekhalifahan dengan pusat pemerintahan di kota Baghdad. Pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan pemerintahan Bani Umayyah sebagai representasi kekhalifahan terbesar dan terpanjang dalam sejarah Islam klasik. Menurut Muhammad Nasir, pembentukan kekhalifahan Bani Abbasiyah melalui proses yang cukup panjang dan menggunakan strategi revolusi yang andal. Pertama, melalui kekuatan bawah tanah oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Kedua, melalui upaya propaganda yang terus-menerus dan rahasia tentang hak kekhalifahan yang seharusnya berada di tangan Bani Hashim, bahkan Bani Umayyah. Ketiga, pemanfaatan kaum muslim non-Arab yang sejak lama dianggap kelas dunia. Keempat, propaganda terang-terangan yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun. Khalifah pertama adalah Abu Al-Abbas Al-Saffah, sedangkan khalifah terakhir adalah Abu Ahmad Abdullah Al-Muta'sim. Karena kekuasaan daulah ini terlama sepanjang sejarah Islam. Periode pertama berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah. Semenjak kekuasaan Abu Al-Abbas Al-Saffah sampai Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Kekuasaan pada periode ini berada di tangan para khalifah yang memimpin tentara untuk berperang. Periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah adalah tokoh yang sangat berpengaruh serta merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi.
Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Adapun masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu tahun 750 sampai 754 Masehi. Oleh karena itu, pembina sebenarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mengubah konsep khalifah dengan suatu pernyataan, "Innama ana sultan Allah fi ardihi." Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di buminya. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa konsep khalifah adalah jabatan politik serta mandat dari Allah Subhanahu wa taala yang berlanjut kepada generasi sesudahnya, bukan pelanjut dari Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dalam periode ini, sebenarnya banyak gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbasiyah sendiri maupun dari luar. Sisa-sisa dinasti Umayyah, revolusi Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, konflik antar bangsa, dan aliran pemikiran keagamaan. Meskipun demikian, semuanya dapat ditumpas. Dalam kondisi seperti itu, para khalifah mempunyai prinsip kuat sebagai pusat politik dan agama sekaligus. Apabila tidak, seperti pada periode sesudahnya, stabilitas tidak lagi dapat dikontrol dan bahkan para khalifah sendiri berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. Periode kedua berlangsung pada tahun 232 sampai 590 Hijriah, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad al-Muntasir sampai Abu al-Abbas Ahmad Nasir. Pada periode ini, kekuasaan politik berpindah kepada golongan Turki, Bani Buwaih, dan Bani Saljuk. Periode kedua ini disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Perkembangan peradaban, kebudayaan, serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama mendorong para khalifah untuk hidup mewah yang kemudian ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Dari 12 khalifah pada periode kedua ini, hanya 4 orang yang wafat dengan wajar. Selebihnya kalau tidak dibunuh, mereka diturunkan dari tahta dengan paksa. Wibawa khalifah merosot tajam. Setelah tentara Turki lemah, dengan sendirinya di daerah-daerah muncul para tokoh kuat yang kemudian memerdekakan diri dari kekuasaan pusat, lalu mendirikan dinasti-dinasti kecil, dan inilah permulaan masa disintegrasi dalam sejarah politik dinasti Abbasiyah. Periode ketiga berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi terbatas hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Khalifah-khalifah pada periode ini umumnya lemah dan tidak dapat melawan kehendak jenderal Turki. Di sisi lain, ibu kota dipindah kembali ke Baghdad oleh Khalifah Al-Mu'tadid dari masa Al-Mutawakil sampai Al-Muta'sim. Khalifah terakhir, meskipun jarak waktunya panjang, kondisi pemerintahan dan politik mengalami disintegrasi sehingga akhirnya mengalami kemunduran dan dijatuhkan oleh serangan tentara Hulaguhan dari Mongol pada tahun 656 Hijriah. Pada periode ini terjadi 2 peristiwa besar yang melanda umat Islam, yaitu Perang Salib antara dunia Islam dan dunia Barat Nasrani serta penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Periode keempat berlangsung pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Periode ini adalah masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah atau disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Hal yang perlu dicatat dari masa ini dan masa sebelumnya adalah munculnya berbagai dinasti di dunia Islam yang menggambarkan mulai hilangnya persatuan dunia Islam di bidang politik. Periode kelima berlangsung pada tahun 590 sampai 656 Hijriah.
Periode ini adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Sesudah Saljuk, para khalifah tidak lagi dikuasai oleh kaum tertentu. Tetapi negara sudah terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan kecil yang merdeka. Khalifah Al-Nasir yang berusaha untuk mengangkat kewibawaan kekhalifahan Abbasiyah. Untuk itu ia mencari dukungan atas kedudukannya dengan bekerja sama dengan suatu gerakan dari orang-orang yang memuja Ali. Sementara itu, kekuatan Mongol Tartar mulai merayap dari arah timur dan pada tahun 656 Hijriah, Hulagu dengan pasukannya memasuki Baghdad dan membunuh Khalifah Al-Musta'sim dan membunuh penduduk kota ini. Mereka menjarah harta, membakar kitab-kitab, dan menghancurkan banyak bangunan. Dengan demikian, berakhirlah kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad. Masa Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Ia juga mendirikan sekolah. Adapun salah satu karya besarnya dan yang terpenting adalah pembangunan Bait al-Hikmah yang merupakan perpustakaan yang sangat besar sekaligus sebagai pusat penerjemahan dan perguruan tinggi. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Masa Khalifah Al-Muta'asyim. Khalifah Al-Muta'asyim memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk ke dalam pemerintahan. Namun, kebijakan yang dilakukan Al-Muta'asyim ini justru berakibat adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia. Pada masa ini, Daulah Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit profesional. Masa Khalifah Mutawakkil. Pada masa Khalifah Mutawakkil, kebijakan politik dibagi menjadi 3. Kebijakan keagamaan, membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara, diganti dengan kepercayaan Sunni sebagai agama. Masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara para penerjemah yang masyhur saat itu adalah Hunain bin Ishaq, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Di samping itu, kemajuan tersebut paling tidak juga ditentukan oleh 2 hal, yaitu 1. Terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. 2. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama, pada masa Khalifah Al-Masyhur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pada fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Kemajuan pada dinasti Abbasiyah. Beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, bidang agama. Kemajuan di bidang agama antara lain dalam beberapa bidang ilmu yaitu ulumul Quran, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, bahasa, dan fikih.
Pada masa dinasti Abbasiyah, lahir para tokoh bidang fikih dan pendiri mazhab antara lain: 1. Imam Abu Hanifah, 2. Imam Malik, 3. Imam Syafi'i, 4. Imam Ahmad bin Hambal. Dalam bidang umum, antara lain berkembang berbagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmetika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, sejarah. Hasil yang dicapai pada masa Abbasiyah: 1. Terbentuknya tentara bayaran secara profesional. 2. Wilayah menjadi provinsi-provinsi berotonomi penuh di bawah pimpinan Malik dan Sultan yang dilantik oleh khalifah. Mazhab yang didukung negara pada masa Harun al-Rasyid adalah Mu'tazilah. 3. Penerjemah manuskrip-manuskrip ilmu pengetahuan dari penjuru dunia ke dalam bahasa Arab. 4. Dibangunnya perpustakaan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. 5. Mendirikan laboratorium dan observatori untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Masa kemunduran atau runtuhnya dinasti Abbasiyah. Sebagaimana dalam periode Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benih kehancuran sudah dimulai pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode itu sangat kuat, sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah, terlihat bahwa apabila khalifahnya kuat, maka para menterinya hanya sebagai kepala pegawai sipil. Namun apabila khalifahnya lemah, maka menteri yang memegang dan mengatur kekuasaan roda pemerintahan. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, serta banyaknya dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Pada masa Khalifah Bani Abbasiyah juga muncul aliran-aliran sesat dan fanatisme. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, maka mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah. Oleh sebab itu, banyak aliran Syiah yang dipandang ekstrim, bahkan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Di samping itu, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kekhalifahan Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Pertama, Perang Salib yang berlangsung selama beberapa periode dan menelan banyak korban. Kedua, banyaknya pemberontakan. Ketiga, dominasi bangsa Persia. 4. Bencana bangsa Turki. Faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Faktor internal. 1. Kemerosotan ekonomi negara. 2. Luasnya kekuasaan wilayah dinasti Abbasiyah. 3. Perebutan kekuasaan antar keluarga dinasti Abbasiyah. 4. Konflik keagamaan. 5. Gaya hidup yang bermewah-mewah di kalangan penguasa. 6. Pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.